Hai, ketemu lagi dengan saya Dia Rita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Hai Mama Papa, kali ini aku pengen sharing tentang beberapa ide tips materi yang bisa kita berikan untuk membantu anak-anak meningkatkan kemampuan bahasanya, terutama dalam komunikasi dua arah. Karena ternyata banyak banget yang anaknya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dua arah. Nah, berkomunikasi dua arah di sini konteksnya lebih ke tanya jawab ya. Jadi kalau anak ditanyain apa, dia jawabnya apa gitu, nggak nyambung. Nah, sebenarnya Mama Papa, sebelum kita sampai kepada komunikasi dua arah, perlu adanya pemahaman bahwa komunikasi itu kan muncul karena ada susunan kalimat-kalimat ya. Jadi anak ini bisa merangkai kata demi kata menjadi kalimat dan sesuai dengan konteks. Jadi yang perlu dipahami pertama adalah anak paham dulu, artinya secara ekspresif nanti dia bisa kita fokuskan kalau reseptifnya udah oke. Artinya reseptifnya udah oke ini anak paham dulu ya. Gimana caranya kita tahu anak paham atau enggak? Mulailah dari memberikan pertanyaan dan anak menjawab ya. Nah, kalau anak belum bisa menjawab dalam bentuk kalimat, maka coba kita tanyakan dan jawab dalam bentuk satu kata. Nah, sebelum sampai ke pertanyaan satu kata, aku mau nanya dulu nih sama Mama Papa, gimana dengan kosakata anaknya? Apakah dia sudah punya banyak kosakata? Karena anak ini nggak akan bisa merangkai kata menjadi kalimat kalau dia katanya aja masih tahu sedikit. Kan sering banget ya kita melihat anak kita lancar nyanyinya, ngomongnya kelihatannya cerewet gitu, tapi kata yang diucapkan adalah kata-kata yang berulang-ulang, atau kata-kata yang mungkin kalau dihitung jumlahnya nggak sampai 50 kata. Karena kan kata-kata yang sering dia ulang itu adalah kata-kata yang sering dia dengar, misalnya makan, mau mandi, mau nonton, nah gitu ya. Tapi tidak dalam konteks yang luas, artinya kosakatanya udah berapa banyak. Apakah sudah ada 200 sampai 300 kata? Coba aku cek dulu, Mama Papa boleh checklist ya. Apakah anak ini sudah tahu tentang beragam kata benda? Kata benda itu artinya benda-benda di sekitar ya. Benda itu luas, bisa jadi kategori hewan, kategori tumbuhan, buah ya. Kemudian ada kata kerja ya kan, kata kerja itu berarti kegiatan, aktivitas. Apakah anak ini tahu? Kemudian kata sifat, apakah anak ini tahu bedanya, dia sedih, senang, marah, takut. Lalu ada kata keterangan pun masih banyak. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Dia tahu nggak tempat, misalnya ini namanya apa, misalnya kita mau mandi di mana. Kemudian waktu, misalnya kalau kita makan, kapan kita makan atau kapan kita tidur. Nah, itu udah pastiin dulu Mama Papa, anaknya udah tahu belum? Kalau anaknya menjawab yang satu kata aja dia belum bisa, berarti akan kesulitan dalam hal komunikasi dua arahnya nanti. Nah, untuk mengetahui apa nih kira-kira kendala anaknya, pertama tes dulu dengan tanya seperti itu ya. Sebelum kita tanya ke konteks yang lebih luas, coba sebutkan dulu anaknya udah bisa menyebutkan belum. Contoh ya, ini materi pertama, sebutkan 10 benda di rumah gitu ya. Sebutkan 10 benda di kamar, 10 benda di dapur. Itu kan sudah menjelaskan kategori kata benda dan juga keterangan tempat ya kan. Benda di kamar mandi itu harus bisa disebutkan minimal 10. Setelah itu mulai lebih luas lagi. Sebutkan contoh hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, hewan yang terbang. Nah, kayak gitu ya Mama Papa. Ini sebenarnya dari kosakata aja kita bisa kembangkan banyak materi. Hari ini kita mungkin fokus ke kata benda. Kata benda yang kategori hewan, kita bisa fokuskan ke sebutin nama hewannya, lalu sebutkan ciri-cirinya. Itu kan sudah menambah kosakata ya. Misalnya hewan yang kakinya 4, hewan yang kakinya 2, bisa nggak dia membedakan kategori itu? Atau hewan yang punya sayap, hewan yang bisa terbang, atau hewan yang misalnya berduri, bersisik gitu, itu bisa nggak dia sebutkan?
Gitu dulu ya mama papa. Nanti mulailah hari berikutnya kita tanyakan lagi ke contoh buah-buahan, rasanya gimana, sifatnya gimana, lembek kah, keras kah, manis kah, asam kah, gitu ya, warnanya, itu kan kata benda. Jadi mulailah dari menyebutkan dulu. Kalau kita sudah dapat tes anak kita dari hari pertama sampai hari ke 10, contohnya dia sudah dapat sebutin masing-masing kategori itu 50, berarti kan kalau di total ya pastilah ada 300 kata yang dia udah kuasai. Nah, barulah masuk ke menjawab pertanyaan sesuai konteks. Contohnya, misalnya nih, aku punya kartu ya, tapi mama papa bisa pakai gambar atau langsung orangnya langsung, atau gambar langsung, atau benda langsung, atau tempat langsung ya. Contohnya, misalnya seperti ini, anggota tubuh, ya kan? Sebutkan anggota tubuh, dia bisa sebutin semua atau enggak. Nah, contoh, kita bisa tanyakan dalam konteks menjawab satu kata. Misalnya begini, melihat pakai apa, gitu ya mama papa. Kan beda kan kalau awalnya kita bertanya sebutkan macam-macam anggota tubuh, maka di minggu pertemuan berikutnya kita mulai kembangkan pertanyaan dengan jawaban satu kata. Minum atau makan menggunakan apa, gitu. Atau kita melempar bola, kita mau ngambil pulpen pakai apa, jawabannya kan serap tangan ya. Nah, nanti kita balik lagi nih katanya, kita jadikan sebagai pertanyaan. Contoh, mata fungsinya untuk apa, mulut fungsinya untuk apa, ya. Nanti dari situ kita bisa kembangkan lagi pertanyaannya. Misal, mata kita ada berapa, gitu, atau jari kita ada berapa, kayak gitu ya mama papa. Jadi kita bisa kembangkan pertanyaan tapi dari satu tema. Contohnya tema pertama minggu ini adalah hewan, kembangkan dari hewan itu pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dan jawabannya bisa dibolak-balik. Pastikan anak bisa menjawab bolak-balik, oke? Kalau hanya bisa menjawab sama tapi ketika kita balik pertanyaannya dia nggak bisa jawab, itu berarti belum paham konteks. Contohnya kayak gini, adik mandinya pagi dan sore hari ya? Iya, mandi di mana dek? Di kamar mandi. Nah, sekarang tanya, kamar mandi itu tempat buat apa? Gitu ya mama papa, dibalik. Nah, dari situlah kita bisa kembangkan lagi materi-materi yang lainnya. Misalnya dari mulai satu kata anaknya udah oke, bisa menjawab bolak-balik, tambahkan jadi 2 kata. Contohnya seperti ini, sebentar ya mama papa. Nah, aku ada gambar nih. Ini siapa? Kita tanya ya. Ini adalah Koki, itu kan dia jawab, bisa dia jawab. Kita tanya lagi, Koki kerjanya di mana? Gitu. Lalu kita tanya lagi, Koki kerjaannya apa? Nah, kita balik. Di restoran itu ada apa aja sih? Ada siapa aja sih? Gitu ya, mama papa ya. Jadi sebenarnya konteks memahami kata dan kalimat itu adalah materi dasar kelas 1. Jadi ketika anak nanti udah kelas 1 SD, dia akan belajar 5 pertanyaan yang siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana, kenapa, ya kan? 5W1H. Nah, itu kan ada di kelas 1. Tapi untuk sampai ke sana, karena kan untuk menjawab 5W1H itu dalam satu artikel paragraf cerita, itu kan akan kesulitan kalau anaknya memahami satu kalimat pun itu nggak bisa gitu loh. Jadi ketika nanti dia mau masuk ke sekolah dasar, pastikan dia sudah paham dulu nih, memahami konteks satu kalimat, lalu beberapa kalimat menjadi bentuk paragraf. Nah, itu tips untuk yang pertama ya mama papa. Aku pikir kita bisa fokus di situ dulu. Bagaimana anak ini memiliki kosakata yang sangat banyak. Kita pastikan anak ini tahu dari berbagai macam kategori kosakatanya. Setelah itu kita coba tanyakan dengan jawaban satu kata, ya, dan dibolak-balik. Kalau udah oke, anaknya udah paham lah, misalnya 500 kata, 300 kata, karena normalnya anak umur 2-3 tahun itu sudah bisa merangkai 2 kata atau 3 kata menjadi satu kalimat. Artinya dia bisa menceritakan dalam bentuk subjek, predikat, objek. Misalnya aku mandi di kamar mandi. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada keterangannya. Makanya kita harus pastikan anak ini tahu kosakata dari beragam kategori itu. Nah, kalau dia udah oke dalam hal menjawab pertanyaan singkat,
dari berbagai macam pertanyaan ya. Jadi jangan cuma merasa hanya bisa menyebutkan itu berarti sudah paham. No, menyebutkan itu belum paham. Dia paham ketika dia sudah paham konteks. Artinya pertanyaannya sesuaikah dengan jawabannya sesuaikah dengan pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau hanya sebutkan macam-macam hewan itu belum paham konteks. Tapi kalau kita bilang sebutkan jenis-jenis hewan yang tinggal di hutan, atau coba kamu pilih, atau dengan mainannya dia kita bisa pakai, atau dengan kartu, atau bisa tunjuk ya hewan yang ada di laut atau yang ada di air kayak gitu ya. Lalu coba sebutkan ciri-cirinya kuda. Nah, apa bedanya kuda sama ular? Nah, kayak gitu mama papa. Kalimat itu bisa dijelaskan nggak pertanyaan itu bisa dijelaskan nggak oleh anak kita dalam bentuk satu kalimat. Artinya nggak cuma satu kata, tapi pastikan ketika anak usianya sudah 3 tahun dia sudah merangkai kalimat dari 3 kata. Kalau udah 4 tahun harusnya udah 4 kata ya. Jadi udah ada subjek, predikat, objek, ada keterangannya gitu ya. Dan kalau udah 5 tahun biasanya sudah bisa menceritakan kembali. Oke, kita nanti bahas materi berikutnya di video berikutnya juga. Salam sehat and see you, bye bye.